Sama halnya seperti kita, Harapan saya semoga pandemi di Indonesia cepat berakhir. mereka pun memiliki tujuan dan mimpi yang indah. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mencapai 60 juta. Angka tersebut mencapai 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, bukan hanya bidang pendidikan yang terdampak, namun dalam bidang lain juga. Salah satunya yaitu bidang ekonomi. Penurunan aktivitas usaha sejak pandemi menyebabkan beberapa hal terjadi, yaitu penurunan permintaan, ketersediaan bahan baku, serta menyebabkan kendala pada pemasaran. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial sehingga dampak yang dirasakan oleh UMKM atau pedagang besar maupun eceran mengalami dampak yang cukup serius. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan hampir 90% pelaku UMKM membutuhkan pembiayaan agar dapat memulai usahanya. 91% UMKM membutuhkan pinjaman tanpa bunga dan 89,5% UMKM membutuhkan bantuan langsung tunai. Nama saya Sapitri Pratiwi. Di sini Ibu jualan apa aja? Sembako kayak gitu sama jajanan-jajanan. Udah jualan ini berapa lama? Sekitar 1 tahunan. Pengeluaran paling beli beras 250, makan paling adalah sekitar 2 juta, 1,5 juta. Kurangnya daya minat pembeli mengakibatkan tidak relevannya penghasilan dengan pengeluaran. Berarti kalau dengan penghasilan itu tidak relevan ya? Iya. Sebelumnya nama Ibu siapa? Nama Ibu Neni Rohayeni. Untuk di sini jualan apa aja? Jualan makanan ringan, makanan seblak, sosis, yang gitu. Mereka yang membuka usaha adalah mereka yang berjuang untuk keluarga. Jualan ada 5 tahun. Pandemi ini membuat para penggiat usaha kecil mengalami penurunan penghasilan. Menurun drastis, Beda banget berarti ya sama sebelum pandemi. Kalau lagi sepi paling 500, 300, tapi kalau rame bisa nyampe 1 juta. Selain itu, akibat adanya pembatasan kegiatan membuat UMKM sulit menemukan lahan untuk berdagang seperti biasanya. Biasanya di pasar malam, di acara hajatan, di rumah. Pandemi ini membawa dampak yang cukup serius, apalagi untuk penggiat usaha yang menjadikan usahanya sebagai sumber penghasilan utama. Justru pengeluaran Lebih banyak. Iya, lebih banyak pengeluaran. Mereka yang berharap pandemi cepat berlalu agar dagangan yang dijual ramai seperti sedia kala. Ya, banyak pelanggan yang gimana ya, jadi kurang lah pembelinya. Sebelum pandemi ramai, sebelum pandemi ya kurang pembeli, sekarang jarang gitu karena pada gak punya uang, waktu dibatasi. Rakyat kecil menjadi orang yang terdampak atas kebijakan pemerintah. Namun dalam segi bantuan belum bisa merata sepenuhnya. Untuk di tengah pandemi ini Ibu mengikuti program bantuan UMKM atau tidak? Tidak. Atau pernah mendapat bansos gitu dari pemerintah, bantuan-bantuan lain? Belum pernah. Alhamdulillah dapat. Pertama untuk modal usaha lagi ya Neng ya.
sebagai sumber usaha satu-satunya berpenghasilan, otomatis kan penghasilan dipakai pengeluaran gitu. Alhamdulillah ada tambah-tambah modal, pengen harapan ibu untuk lebih meningkat lagi jualan ibu gitu Neng. Ya lebih ditingkatkan lagi, bantuannya lebih diperbanyak buat yang jualan gitu. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat pedagang kecil seperti ibu gitu. Sedikit harapan serta mimpi dari mereka untuk UMKM di Indonesia. Harapan saya semoga pandemi di Indonesia cepat berakhir. Terus perekonomian di Indonesia juga cepat pulih kembali biar penghasilannya bisa bertambah. Ya ada bantuan, tapi bantuannya harus merata, kan ada yang dapat, ada yang enggak. Jadi harus disamaratakan lah. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya pada sektor manufaktur, tetapi juga terhadap sektor UMKM sejak April tahun 2020. Salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini ialah mendorong sektor UMKM yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena banyaknya pekerja yang terlibat langsung. Apalagi jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta dengan komposisi usaha mikro dan kecil atau UMK sangat dominan, yakni 64,13 juta atau setara dengan 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. Kelompok ini pula yang merasakan imbas negatif dari pandemi COVID-19. Dalam situasi krisis ekonomi seperti ini, sektor UMKM sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi. Apalagi di tengah sentimen positif bahwa kondisi perekonomian tahun ini akan membaik, membuat sektor UMKM harus bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi saat ini untuk dapat pulih kembali. Kondisi UMKM akibat perlambatan ekonomi yang muncul karena pandemi COVID-19 serta bagaimana upaya pemerintah dalam mendorong UMKM dengan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi nasional dalam pandemi COVID-19 ini. Tak sedikit dari mereka gulung tikar untuk usahanya, dan ada juga yang mengurangi jumlah dagangan maupun jumlah pegawai. Bahkan jika PPKM terus-menerus diperpanjang, mungkin mereka akan mengalami kerugian yang cukup besar lagi. Mereka yang menjadikan usahanya sebagai sumber penghasilan utama harus tetap dapat menyambung hidup dari penghasilan yang didapatkan. Nyatanya, penghasilan tidak sesuai dengan banyaknya pengeluaran. Selain itu, mereka dihadapkan dengan risiko dalam kesehatan, yang dimana mereka dapat menjadi pembawa virus COVID-19 untuk keluarganya. Hal tersebut sangat berpotensi dan perlu penanganan yang serius. Namun jika mereka pun berhenti berdagang dan tidak memiliki lagi penghasilan, bagaimana mereka dapat menyambung hidup? Dan ini sedikit harapan untuk UMKM dari masyarakat. Semoga lebih maju. Harapan saya UMKM di Indonesia lebih maju, yang satu. Yang kedua, lebih diperhatikan, khususnya kepada instansi pemerintah, lebih memperhatikan pedagang kecil yang pelaku UMKM, terutama pada pelaku UMKM lebih kreatif, inovatif, dan variatif dalam penjualannya.